Auto hebohkan semua. Bung Binder buat pernyataan sangat mengejutkan begini soal hasil laga super panas dan mantap Persib Bandung versus Borneo FC malam ini. Bobotoh dipastikan bahagia dan setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam ini di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, kita semua disuguhi tontonan sepak bola yang bukan hanya sekadar laga biasa. Sebuah drama 90 menit penuh gairah, determinasi, dan kualitas sejati yang hanya bisa disajikan oleh dua tim papan atas Super League 2025/26, Persib Bandung melawan pemuncak klasemen Borneo FC. Sejak peluit kick-off ditiup, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai siapa yang memegang kendali penuh atas jalannya pertandingan. Persib Bandung benar-benar mendominasi permainan dari detik pertama. Pola permainan yang disajikan oleh Maung Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak menunjukkan level kedewasaan taktis yang saya sebut sebagai kualitas berkelas Eropa. Mereka mengalirkan bola dengan sabar, melakukan pressing tinggi, dan menciptakan peluang demi peluang dengan variasi serangan yang cerdas, terutama dari kedua flank. Pertandingan tersebut bukan sekadar perebutan 3 poin, tetapi juga panggung pembuktian kualitas, mentalitas, serta determinasi yang berbicara jauh lebih lantang dibandingkan angka di papan skor. Dan salah satu sosok yang paling antusias memantau laga ini adalah pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan apresiasi besar terhadap kualitas pertandingan yang disajikan dua tim yang tengah bersaing ketat di jalur juara. Saya sangat antusias dan semangat melihat laga penuh determinasi tinggi dari dua tim papan atas malam ini. Kualitas kedua tim memang terbukti berkelas. Persib sebenarnya sangat mendominasi permainan dari detik pertama, namun sayang harus tertinggal lebih dulu dari skema counter-attack. Namun bukan Persib namanya kalau menyerah di tengah jalan. Lewat tandukan super keras Ramon Tangke menyambut umpan super cantik dari Beckham Putra mampu menjebol gawang Nadeo Argawinata yang tak bisa menahan sundulan saking kerasnya bola. Persib benar-benar menunjukkan permainan berkelas Eropa dengan banyak peluang yang didapat, mulai dari sundulan, tendangan di blok, hingga mengenai mistar. Jika saja Persib lebih beruntung malam ini, pasti mereka menang dengan skor 2-1 atau 3-1. Saya sudah menduga Persib bakal raih hasil positif di laga malam ini, apalagi main di kandang sendiri dengan dukungan penuh. Dengan membawa misi menumbangkan pemuncak klasemen, Persib akhirnya bisa meraih hasil positif di laga ini dan kembali meneruskan dirinya menjadi salah satu title contender Liga 1 musim ini. Apresiasi besar patut diberikan kepada Bojan Hodak dan para pemain yang punya mental top, berikan segalanya di lapangan dan kembali memberikan hasil manis untuk para bobotoh. Pernyataan tersebut bukan hanya menggambarkan pandangan seorang analis, tetapi juga menjadi cermin betapa berkualitas dan serunya duel ini. Dari peluit awal dibunyikan, Persib Bandung tampil sangat agresif. Mereka tidak memberi Borneo FC kesempatan untuk mengatur tempo. Lini tengah Persib tampil dominan, sirkulasi bola mereka cepat, dan tekanan mereka konsisten. Setiap kali Borneo mencoba keluar dari tekanan, Persib langsung melakukan pressing ketat, seolah ingin menegaskan bahwa GBLA adalah kandang mereka, ruang mereka, dan tidak ada tim tamu yang boleh memegang kendali. Namun sepak bola memang penuh ironi, dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan skor. Di menit 18, ketika Persib sedang asyik menyerang dengan struktur yang sangat ofensif, sebuah kehilangan bola di lini tengah membuka ruang bagi Borneo FC melakukan serangan balik cepat.
Bola langsung diumpan jauh ke depan melewati dua garis Persib yang terlalu maju. Joel Vinicius berhasil lolos mengelabui Federico Barba dan dalam duel 1 lawan 1, ia melepaskan tembakan terukur yang gagal dihentikan Fitrah Maulana. Gol itu menjadi tamparan keras bagi Persib, mengingat mereka benar-benar dominan sejak menit pertama. Tapi seperti yang dikatakan Bung Binder, Persib bukan tim yang menyerah begitu saja. Gol yang membuat tertinggal justru menjadi bahan bakar bagi Maung Bandung. Intensitas mereka naik 2 kali lipat, pola serangan cepat, umpan-umpan terukur, dan pergerakan tanpa bola para pemain membuat Borneo FC makin tertekan. Peluang demi peluang diciptakan, ada sundulan yang masih melebar, tendangan yang diblok pemain belakang, bahkan satu peluang keras yang membentur mistar. Jika keberuntungan sedikit saja memihak, skor bisa jauh lebih besar. Hingga akhirnya di menit 40, stadion GBLA meledak. Dari sisi kanan, Beckham Putra mengirimkan umpan manis, umpan sempurna yang melengkung tepat di depan area berbahaya. Ramon Tangke melompat paling tinggi dan boom, tandukannya mengarah ke pojok gawang dengan kekuatan luar biasa. Nadeo yang terkenal refleks cepat pun hanya bisa terpaku. Sundulan yang disebut Bung Binder sebagai tandukan super keras itu bukan hanya menyamakan skor, tetapi juga menaikkan moral seluruh tim. 1-1 dan momentum benar-benar kembali ke tangan Persib. Apa yang disampaikan Bung Binder bukanlah pujian kosong. Persib sepanjang pertandingan benar-benar menunjukkan kualitas permainan bernafas Eropa, begitu ia menggambarkannya. Kecepatan aliran bola, keberanian dalam duel, komitmen pressing setiap kali kehilangan bola, dan naik turunnya intensitas dengan sangat terkontrol. Persib bermain dengan identitas yang solid. Jumlah peluang yang mereka ciptakan adalah bukti. Total shot yang tinggi, peluang emas yang berulang, tekanan konstan di area Borneo, hingga 2 kali bola mengenai tiang dan mistar. Persib layak mencetak lebih dari 1 gol. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ujian konsistensi dan pamer gengsi menjadi 2 sorotan besar jelang duel panas antara Persib Bandung versus Borneo FC. 2 tim papan atas ini bersiap adu kekuatan dalam laga tunda pekan keempat Super League 2025-2026 Jumat 5 Desember di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Dan seperti biasanya, atmosfer kota Bandung sudah terasa berbeda sejak jauh hari, seakan memahami bahwa ini bukan sembarang laga, melainkan titik krusial bagi perjalanan musim kedua klub. Persib Bandung datang dengan modal yang sangat menggembirakan. 5 kemenangan beruntun yang mereka kantongi di kompetisi domestik menjadi bukti bahwa Maung Bandung sedang berada di jalur yang benar. Momentum ini bahkan semakin terasa spesial karena pertandingan terakhir sebelum jeda SEA Games 2025 memperlihatkan Persib tampil garang saat melibas Madura United. Satu-satunya noda hanyalah kekalahan di pentas ASEAN Champions League 2. Dalam kunjungan ke Singapura, Persib harus mengakui keunggulan Lion City Sailors lewat skor tipis 2-3. Tom Hai dan kawan-kawan sempat memberikan perlawanan keras, namun hasil tersebut tetap menjadi catatan yang ingin segera ditebus ketika kembali berlaga di Liga. Kini, Persib bersiap menyambut Borneo FC dengan dukungan besar dari puluhan ribu bobotoh yang diprediksi memenuhi GBLA. Atmosfer ini jelas memberi angin positif bagi tim tuan rumah. Hawa kemenangan seolah mengalir deras menuju kota kembang. Namun semuanya tetap harus dibuktikan dalam 90 menit pertandingan. Sebab di balik semangat yang membara, ada pula sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Persib harus menghadapi kenyataan sulit dengan absennya Andrew Jung dan Adam Alis, serta kondisi Teja Paku Alam yang belum sepenuhnya prima.
Kehilangan pemain-pemain penting ini membuat beberapa sektor seperti penjaga gawang, lini tengah, dan lini depan harus mengalami penyesuaian signifikan. Rotasi bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Namun, Bojan Hodak dikenal memiliki kedalaman tim yang memberi ruang fleksibilitas. Pada laga ini, tanggung jawab sebagai ujung tombak kemungkinan besar diberikan kepada Ramon Tanque. Striker asal Brasil itu diproyeksikan menjadi solusi paling logis tanpa harus mengorbankan peran William Barros yang selama ini nyaman beroperasi sebagai penyerang sayap kiri. Kesempatan emas ini menjadi ujian besar bagi Ramon Tanque. Ia harus membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan Persib. Hingga kini, Ramon memang belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. 15 pertandingan tanpa mencetak gol merupakan statistik yang tak bisa dianggap enteng. Karena itu, Hodak mungkin perlu menyusun berbagai variasi serangan agar proses pencarian gol tidak hanya bertumpu pada satu titik. Salah satu opsi menarik adalah memaksimalkan potensi Eliano Reinders di posisi penyerang sayap. Meski belakangan lebih sering ditempatkan sebagai bek sayap, pemain Timnas Indonesia itu memiliki kemampuan ofensif yang dapat memberi warna baru di sektor depan Persib. Untungnya, lini tengah Persib tetap tebal dan kompetitif. Nama-nama seperti Tom Hai, Mark Klok, Frans Putros, Robbie Darwish, dan Berguinho masih menjadi kekuatan inti yang solid. Hai bahkan baru saja mencetak gol perdananya di Liga Indonesia, sebuah sinyal bahwa Persib memiliki banyak sumber daya untuk mengatur tempo permainan sekaligus membangun serangan. Jika perlu, Hodak juga bisa memanfaatkan overlap pemain belakang sebagai Federico Barba, bek tengah asal Italia, sudah menyumbang 2 gol musim ini. Artinya, ancaman Persib dapat datang dari berbagai lini. Di sisi lain lapangan, Borneo FC tak datang untuk menjadi pelengkap. Pesut Etam ingin bangkit setelah menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Tim asuhan Fabio Lefundes tentu tidak ingin mengulangi kesalahan, terlebih posisi mereka di puncak klasemen mulai terancam oleh Persija Jakarta yang menguntit dengan 29 poin. Borneo masih berada di posisi tertinggi dengan koleksi 33 angka, namun tekanan semakin terasa. Bagi Persib, kemenangan bakal membawa mereka naik dari posisi ketiga, sebuah motivasi tambahan yang tidak bisa diremehkan. Namun, Borneo juga menghadapi masalah serius. Absennya Rivaldo Pakpahan karena harus membela Timnas Indonesia U23 menjadi kerugian besar. Rivaldo adalah figur vital di pos gelandang bertahan. Tampil 9 kali dan semuanya sebagai starter menjadikannya salah satu sosok kunci dalam struktur permainan Lefundes. Kehilangannya membuat arsitek Borneo harus mencari solusi cepat, kemungkinan besar dengan menempatkan Ahmad Agung sebagai pengganti. Lubang di lini tengah ini bisa menjadi peluang bagi Persib untuk menguasai jalannya pertandingan. Dengan kekuatan gelandang yang dimiliki, Maung Bandung bisa saja mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Namun, Persib tidak bisa hanya fokus menyerang. Trisula mematikan Borneo, Maicon, Mariano Peralta, dan Douglas Coutinho adalah ancaman yang nyata. Dengan koleksi 16 gol dalam 12 pertandingan, kombinasi ini bagaikan mesin penghancur yang siap menghukum setiap kesalahan. Pertahanan Persib harus tampil sempurna jika tidak ingin menjadi korban berikutnya. Agar 3 poin bisa diamankan, Persib harus tampil kompak. Lini belakang harus tangguh, lini tengah harus dominan, dan lini depan harus efisien. Jika semua itu berjalan, peluang Persib untuk meraih hasil maksimal sangat terbuka. Bagaimana menurut Anda, bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia? Siapa yang akan memenangkan duel penuh gengsi ini? Apakah Persib akan memanfaatkan momentum atau Borneo FC bangkit dengan kekuatan penuh? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, kembali menunjukkan aura kepemimpinan dan rasa percaya diri tinggi jelang duel krusial melawan Borneo FC dalam laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025-2026.
Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertemuan dua tim yang sedang berada di puncak performa, sekaligus ujian besar bagi Persib yang sedang menikmati angin segar berupa rangkaian kemenangan beruntung. Persib Bandung memang tengah berada di jalur yang sangat positif. 5 kemenangan beruntung atas PSBS Biak, Persis Solo, Bali United FC, Dewa United Banten FC, dan Madura United FC membuat Maung Bandung kembali diperhitungkan sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan posisi teratas klasemen. Tren ini tidak hanya membangun rasa percaya diri pemain, tapi juga mempertegas identitas Persib sebagai juara bertahan yang tidak ingin kehilangan wibawa. Namun, perjalanan menuju puncak tidak selalu mulus. Laga melawan Borneo FC pada Jumat 5 Desember di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi rintangan yang mungkin paling berat sejauh ini. Borneo FC masih kokoh di puncak klasemen setelah mencatat 11 kemenangan beruntung, sebuah pencapaian yang diakui Klok sebagai sesuatu yang harus benar-benar diwaspadai. Kekalahan Borneo dari Bali United pekan lalu menjadi satu-satunya celah kecil yang menunjukkan bahwa mereka juga bisa terpeleset, dan celah itulah yang ingin dimanfaatkan Persib. Meski jadwal pertandingan sangat padat, Klok memastikan bahwa atmosfer di dalam tim tetap penuh semangat. Para pemain mungkin lelah secara fisik, tetapi mentalitas mereka sedang berada pada momentum terbaik. Banyak pertandingan yang harus dimainkan, dan saya tahu ini cukup padat, sangat melelahkan. Tapi di waktu yang sama, kami merasa antusias karena sedang dalam tren dan flow yang baik, ujar Klok, menggambarkan bagaimana energi positif saat ini menjadi bensin yang terus mendorong tim melaju. Klok juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap performa tim. Konsistensi, kerja keras, dan kebersamaan membuat Persib mampu menjaga reputasi mereka sebagai juara bertahan. Baik bermain di kandang maupun tandang, karakter Persib tetap sama, solid, disiplin, dan penuh determinasi. Kita sangat bangga dengan prestasi sebagai tim sampai saat ini, karena tidak mudah, banyak kemenangan, banyak pertandingan di luar tandang. Lalu tiba laga di kandang, semoga stadion penuh, harapnya. Kalimat itu menjadi gambaran betapa besar harapan pemain agar dukungan Bobotoh kembali bergemuruh di GBLA. Mengenai kekuatan Borneo FC, Klok tidak ragu menyebut mereka sebagai lawan paling konsisten musim ini. Catatan kemenangan panjang mereka adalah bukti kualitas. Namun justru karena itulah, Persib merasa tertantang untuk tampil lebih agresif dan memanfaatkan momentum positif yang mereka miliki. Kami akan melawan tim yang sangat berat musim ini dengan prestasi sangat baik. Semoga kita bikin hasil terbaik nanti agar posisi kita di klasemen lebih baik lagi. Tambah Klok menegaskan tekad tim untuk terus menekan pesaing utama di papan atas. Dengan segala dinamika ini, laga Persib vs Borneo FC bukan sekedar pertandingan tunda, melainkan duel identitas, duel momentum, dan duel mentalitas. Bagaimana menurut Anda, Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Persib bisa memperpanjang tren kemenangan dan menundukkan pemuncak klasemen? Atau Borneo FC kembali menunjukkan dominasi mereka? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.